Bismillah, alhamdulillah para pemirsa, khususnya para murid dan santri. Guru betul-betul mempersiapkan bagi pemeluk atau yang menjalankan ajaran guru sampai ke depannya, sampai batas waktu yang tidak terbatas. Diajarkan guru sesuatu hal yang sangat mudah, yang sangat istimewa. Guru sangat berharap anak didiknya, keluarga-keluarga guru, sampai putra-putranya para murid sampai akhir zaman betul-betul ingin mengharapkan jadi umat yang betul-betul berkualitas. Itu yang diharapkan guru. Mana betul-betul diajarkan guru sesuatu hal mungkin di agama yang lain tidak punya. Itu intinya. Semoga nanti apa yang diminta guru, yang dituangkan lewat aturan, lewat cara-cara, ilmu, ritual, spiritual, guru sangat berharap betul-betul menjadi manusia itu dalam kenyamanan fid dunya wal akhirah. Itu yang dimintakan guru kepada Tuhan, sehingga manusia nanti ke depan yang menjalankan agama yang dibuat guru Buddhis itu manusia yang betul-betul sangat mutlak. Manusia itu mulai kesehatan, kehidupannya, keluarga, itu yang paling penting. Untuk menyambung dari video yang pertama, tadi udah diajarkan tentang ilmu. Sekarang jenisnya ilmu ya. Sebenarnya jenis ilmu itu banyak, cuma guru memakai patokan aja tidak terlalu banyak dan tidak diulas begitu banyak, tapi sudah diberi patokan. Ada yang disebut ilmu itu tanaman, bukan maksudnya tentang pupuk dan zat-zat kimianya, bukan. Jadi ilmu tanaman atau tumbuhan itu kalau bahasa wiwitan itu menerangkan nilai kehidupan, tapi simbolnya di tanaman. Ada nanti namanya yang kedua itu manuan atau makna burung ya, bukan burungan, salah nanti, manuan. Jadi nenek moyang kita dulu nyebutnya ilmu manuan. Nah, ilmu manuan itu ada simbol-simbol namanya katuranggan atau gambaran. Kalau manuknya kuntul, katuranggannya tukang adul-adul. Manuane blekok, tukang alok-alok. Manuane gagak, senengane gak-gak. Nah, itu maknanya di situ banyak nanti. Manuk perkutut, katutan, nah itu loh. Katuranggan, katutani opo. Nah, itu nanti bisa dikembangkan oleh guru. Yang penting mulai ngerti ya. Jenis ilmu satu, jenis tanaman atau wiwitan. Kenapa guru kok begitu? Makanya nanti ada kan debok, gedebok, ontong, ontang-ontong. Nah, pupus, gawe mupus sekengkol. Lah itu yang dimaksud di situ. Yang ketiga namanya nanti ada pitian, ya. Pitian itu simbol ayam. Kalau di manuan disebut katuranggan bisa, tapi kalau nanti di ayam atau pitik itu namanya ules. Makanya ada nanti poncowarno atau moncowarno. Ada nanti wering kuning, wering gale. Nah, itu ada nanti putih mulus, ada putih mulus tembus. Nah, itu menerangkan karakter. Dan nanti saya terangkan sedikit tentang nanti sejarah. Ini nanti menerangkan sejarahnya sholat atau bentuk gerak ibadah sholat itu nanti dasarnya dari sini, nanti diajarin guru. Luar biasa nanti ya. Terus yang ketiga, ilmu menungso. Ilmu menungso itu menerangkan tubuh atau ilmu raga. Itu di dalam kitab-kitab sudah beredar di sana banyak. Namanya Sekar Banjar. Ini kadang anak-anak muda tidak ngerti. Yang dimaksud Sekar Banjar itu bentuk anatomi simetris tubuh manusia. Itu menerangkan dalamnya, menerangkan watak dan kodratnya. Satu contoh pernah dengar, kalau rambutnya kaku, jeprak-jeprak, wataknya kaku. Rambutnya halus, tipis-tipis, orangnya kadang mudah tersinggung.
kukunya nanti yang panjang-panjang, kuku jari ya, bukan kuku itu biasanya orang derajat. Nah, itu yang dimaksud itu di situ. Kalau kakinya pendek-pendek biasanya orang susah. Itu memang betul, itu tidak salah. Makanya orang-orang dulu sudah mempunyai itu. Sedikit banyak kalian harus tahu, sehingga ke depan bergaul dengan orang atau memilih orang sedikit banyak sudah untuk bisa diketahui baik dan buruknya. Jadi memperkecil barangkali ada kerugian. Sekarang kan pernah dengar, oh mripate pelerak-pelerok, orang ini suka pembohong, tidak punya prinsip. Nah, itu pembelajaran di situ yang disebut ilmu menungso, bahasanya Sekar Banjar. Ada kan pernah dengar melakune koyok belarak sempal. Nah, itu ada lagi dulu sikire mekar jeber-jeber. Wah, wong iki wong yang sewu orang sudra jare turunane maling. Nah, itu harus diketahui dikit-dikit, harus cari ada kitab-kitab yang barangkali di Google, di YouTube dicari itu. Mbak tidak begitu luas, yang penting sudah diberi prinsip-prinsip dasar. Dari jenis ilmu ini dikembangkan guru untuk memahami. Siang tadi sempat berbagi sama santri yang sudah mumpuni, diajak kumpul sama guru di warung, sedikit diajarkan tentang ilmu. Makanya kadang di masyarakat kita sering mendengar orang berilmu itu seperti padi, atau orang itu pakailah ilmu padi, kan begitu. Semakin banyak isi di dalam pikiran atau di dalam kepalanya, dia semakin nunduk. Nah, itu bagus. Yang dimaksud ilmu padi itu begini maksudnya. Ilmu padi itu menerangkan hanya ilmu sosial, bukan ilmu untuk menata perusahaan atau toko atau karir atau rumah tangga atau menata suatu struktur negara. Jadi kalau manusia itu bertujuan membangun ekonomi ya, contohnya mengembangkan usaha, membuat pabrik, membuat kerajaan, membuat negara. Ilmu padi tidak berlaku. Ilmu padi itu hanya ilmu untuk bersosial. Yang menerangkan padi maksudnya hanya mencari makan. Satu contoh, manusia itu mencari makan, jual beli, bersosial. Bahasanya itu andap asor itu loh. Nah, kalau membuat pabrik tidak bisa, manusia mempunyai ilmu andap asor, pabriknya nanti tidak berdiri. Nah, paham ya? Ada lagi, ya, sebelum tebu ya, makanya gini, ditambah sedikit. Dalam bahasa Jawa ya, kalau padi itu di dalam tanaman atau di pohon ya, pohonnya atau batangnya padi itu disebut damen. Nah, ini dipahami juga. Damen. Damen itu mempunyai dua makna. Damen itu ada yang mengatakan nenek moyang kita itu dam, pembendung. Alat untuk ngempet bahasanya itu. Alat penyumbat. Damin itu dam. Damin. Dari damen dikembangkan lagi mempunyai makna damen itu amen. Nah, peminta atau pengemis. Nah, dari damen itu kalau sudah ngumpul banyak diarani kawul. Makanya dimaknai kawul itu kawulo. Artinya hanya manusia awam. Itu bisa dibaca dari karakter simbol padi. Tatkala manusia itu berilmu tapi tidak bisa menempatkan kepalanya tunduk di hadapan orang dalam pengajian seperti guru, hanya bersosial. Itu kalau tidak bisa menundukkan kepalanya di hadapan orang, dia bagaikan padi yang tidak ada isinya. Orang Jawa nenek moyang menyebutnya namanya gabuk. Nah, gabuk itu padi yang tidak berisi. Makanya tanaman padi kalau tidak ada isi atau tidak ada gabuknya, berdiri tegak, maknanya kaku. Nah, hati-hati ya dengan orang-orang yang watak itu, dan kita, kamu, para murid juga para pendengar, diisi kepala di dalam ilmu, banyak diajarin ilmu. Janganlah seperti
padi yang gabuk. Nah, padi gabuk itu satu, ndak ada isinya, makanya tanamannya berdiri tegak. Dua, mudah rontok kalau kena angin, terombang-ambing. Bagaikan manusia itu susah, karena tidak terisi di dalam pikirannya. Dan juga menjadi permasalahan bagi di lingkungan sosial, watak-watak seperti itu. Gabuk padi itu biasanya gatal. Makanya kadang kita punya di lingkungan ada manusia atau orang tidak berilmu, congkak, ngomongnya itu pedih gatal. Kalian harus tahu ya memang orang itu tidak berisi. Cuma guru tidak mengajarkan atau tidak membolehkan. Makanya para pengikut, para murid, para santri jangan seperti itu. Makanya dibekali banyak guru itu. Paham ya? Baru yang kedua, ilmu tebu. Sama, ilmu tebu ini bukan untuk menata rumah tangga sakinah mawadah, ndak ada. Untuk menata biar jadi pabrik usahanya berkembang tidak ada. Ya. Ilmu tebu itu hanya untuk ilmu bersosial juga. Ibaratnya pohon tebu itu tidak bisa dibuat bangunan. Makanya tebu mempunyai mantepe kalbu dijupuk legine. Gitu loh. Jadi hanya ilmu sosial, Pak. Ilmu berbagi dengan orang, bicara sing apik, nek kancamu kayak ono enake. Nah, balunge dienggirno, kadang bisa dibalik. Sing enak mbok pangan, balunge mbok kekno wong. Ya ndak masalah, itu dunia ya. Berarti ndak masalah. Cuma ya kita kamu kalau kena apa ya, kena balunge ya wis aja marah. Ya memang itulah dunia. Lah padi simbol manusia seperti padi kalau tidak berisi wataknya kayak gabuk. Sama manusia bersosial itu ada karakter seperti tebu. Namanya tebu sogolan. Lah tebu sogolan itu besar bentuknya kalau di sawah. Itu bahasanya tidak bisa dimakan. Karena apa? Nggak ada sarinya. Di lingkungan banyak, kadang orang itu omongnya gede, janjinya gede, kadang perguruannya gede. Janjinya selangit. Itu ilmu tebu, menjanjikan sesuatu yang indah. Itu filsafatnya dimaknai tebu sogolan. Nggak bisa dipakai itu, tapi ada di dunia dan banyak. Nah, kedua-dua ilmu padi ini yang sering ya, sampai sekarang mungkin ya 90% di Indonesia guru kalau ngukur ya. Ilmu padi dan ilmu tebu ini sekarang ini masuk yang berkembang, masuk di ranah agama. Terutama agama yang lagi berkembang ini. Nah, karakternya cuma di sini. Rata-rata itu karena di pikirannya ndak terisi gitu loh. Sehingga kayak padi kayak gabuk, mintanya menang sendiri. Kesana-sana bikin geli bahasanya, bikin risih. Sama kadang ada pondoknya, ada tempat-tempat pendidikannya, jumlah muridnya puluhan ribu, tapi yang tidak ada isinya. Nah itu makanya ada di sejarah ya, di daerah kelahiran Mbak di Jombang, makanya di sana ada namanya Pondok Tebu Ireng. Itu dulu hanya mengembangkan ini, tebu ini, ilmu tebu. Itu aja sudah begitu luas, jadi begitu banyak. Andai kata ke depan ini sudah disiapkan guru, ilmu padi sudah diajarkan guru. Nanti ilmu kira-kira nanti ilmunya guru itu mengembang sampai di mana? Sungguh sangat luar biasa. Paham ya? Nah, ini yang sangat dominan atau yang sangat pokok. Ilmu yang dibawa guru atau yang diajarkan pada prinsip dasarnya itu ada 3 ini. Makanya ilmu guru di Indonesia juga di Jawa sangat tidak banyak yang menyerupai gitu. Sedangkan orang-orang di luar sana, para murid, para pendengar itu tidak punya pakem, ilmunya ilmu apa tidak ngerti lah. Ilmu yang diajarkan guru mulai lewat syahadat yang benar dengan cara-cara itu, ini dasarnya. Makanya namanya ilmu pring gitu loh. Pring iku nek dimaknoi
peparing. Pring itu bahasa dunung ya, bahasa yang dimaksud itu deling. Deling itu maksudnya apa, Guru? Kendel nek eling. Nah, ini sangat mempengaruhi putra-putra murid-murid guru. Makanya murid guru ini eling nek ilmu duwe ilmu. Itu kadang begitu. Kamu sangat berani dengan siapapun karena kamu sudah merasa benar rumangsa duwe ilmu gitu. Mane kendel nek eling karo ilmune gitu. Jangan terbalik loh. Kok deling kendel eling nek utang tok mari nyaur, gak iso nyaur minggat, itu terbalik. Deling iku maknane kendel nek eling karo awake dhewe, eling ilmune, eling pangerane. Nah, itulah nanti rata-rata orang itu di Jawa disebut bisa jadi kesatria, pembela kebenaran, itu ilmunya deling atau ilmu pring. Nah, ilmu pring sebelum jadi bambu, pring itu sama sekarang bambu. Lah simbolnya itu pring ori, bukan pring Jawa, nanti beda-beda. Mane pring ya, deling, dunungnya deling. Sekarang masyarakat kalian menyebut bambu. Pring deling bambu sebelum besar itu jadi bung dulu. Biasanya makanya orang kalau sudah dibaiat baru dikasih ilmu. Siapapun biasanya murid guru yang membawa ilmu guru. Kesana kemari kadang kita ndak banyak teman, karena apa? Orang lain mendengar omongan kita, perilaku kita itu seperti ada durinya di atasnya, terus bawa logut itu. Jadi orang yang mendekat kita atau orang-orang yang mendekat murid mbah yang baru itu gatelen gitu loh. Itu kodrat, nggak bisa dilawan. Nah, itu nanti dididik ya, satu contoh setelah dibaiat menjalankan ilmu pring itu minimal, ini yang paling penting ya, ke depan sampai waktu yang tidak terbatas. Semoga setelah manusia dibiat oleh ilmu guru di dunia, siapapun pembiatnya, terutama dengan guru wali bait yang bagus, yang sabar, minimal itu setahun harus ngikuti pendidikannya. Itu standar mutlak, harus setahun. Nah, setahun dalam artian contohnya masuknya bulan Suro, paling tidak harus lulus sampai bulan Suro. Itu maknanya menggenapi 1 tahun, ibaratnya seperti pring itu pendak. Harus begitu. Kalau nanti dibaiat tidak menjalankan ilmunya, itu nanti hanya menjadi manusia itu punya ilmu tebu, ilmu padi, tidak bisa menjadi guru wali bait gitu loh. Tidak bisa karena tidak mampu. Minimal itu setahun lebih hebat, bagaikan bambu atau pring, semakin tua semakin lama diasah, dia jadi manusia. Sosok itu yang disebut kiai, yang dimaksud di situ. Ya. Lah, kalau pring asalnya dari bung. Coba ada sejarah leluhur kita, Bung Karno, Bung Tomo, Bung Hatta. Mengapa beliau jadi sosok-sosok panutan? Beliau-beliau dulu itu diajari gurunya ilmu ini. Nah, ini loh ya. Oh gitu, Mbak. Iya. Gurunya Bung Karno, gurunya Bung Hatta, Bung Tomo, itu mempunyai ilmu ini yang diajarkan Mbah kepada kamu, tapi tidak diajarkan banyak. Makanya dia kalau sudah berani membela kebenaran, dia jadi manusia, dikatakan satria, jadi pemimpinnya negara. Lah, di era-era kemarin setelah kemerdekaan, ilmu itu hilang, tidak ada. Yang ada jadi ilmu padi dari tebu. Nah, makanya masalah di negara kita. Dididik dari ilmu padi dan tebu, disebut jadi orang-orang katanya agama. Nggak bisa itu, nggak bisa karena nggak ada ilmunya ini. Makanya dari pring, dari deling, asalnya dari bung. Itu kalau setahun bisa dikatakan sudah bagus. Nah, ini ada yang harus diketahui. Bagi manusia nanti yang dibaiat ya, untuk menjalankan ilmu-ilmu tertentu di ilmunya Mbak, ini kalau setahun gagal atau lepas,
itu tidak bisa disebut deling atau pring. Disebut pring orang Jawa namanya pokak bung. Nah, doanya punya, kitab dari guru mungkin juga punya. Dia bisa cerita sedulur papat, bisa. Tapi disebut pokak bung, ibarat bambu itu besar yang di atasnya patah. Itu tidak bisa dipakai. Tapi bisa cerita. Makanya banyak di Indonesia ini orang bisa cerita tentang agama, tentang ilmu. Banyak di Indonesia. So, puluhan ribu menerangkan gaib bisa. Tapi kalau dimintai tolong untuk menjadikan keluarga itu baik, ekonomimu naik, usaha berkembang, pabrik berkembang, tidak bisa. Karena itu disebut pokak bung. Nah, itu maknanya yang disebut pokak bung. Nah, ini ya. Dari dampak hasil ilmu pring itu nanti menghasilkan 3 pokok. Maksudnya begini, tatkala manusia dibina diajarin ilmu nyamba dengan ilmu pring ini ya, mulai di baiat ibaratnya dadi bung, itu tumbuh dalam bertahun-tahun. Makanya bambu pring itu dipotong jadi 2 yang paling pokok. Bagian atas disebut pring, sing nisor disebut bongkotan, dimaknoi kanggo jaga. Nah, itu intisarinya. Yang di atas buat hiburan, buat tempat-tempat yang lain. Tapi cagak itu nanti yang disebut sebagai pondasi. Jadi kalau sudah dididik melebihi dari beberapa tahun, manusia itu tadi yang disebut mbah jadi kiai. Bagaikan cagak, barangkali ada tamu, pasien, murid itu kena beban yang berat. Gurunya itu mampu ngatasi, maksudnya begitu loh. Nah, di antara cagak atau bongkotan itu ada nanti yang tidak baik. Jadi nyamplangi. Nyamplangi itu maksudnya gini. Orang yang dididik guru ya, yang sudah setahun lebih sampai bertahun-tahun ya, kamu tanpa sadar, kamu sudah terbentuk oleh ilmumu seperti cagak, seperti bambu. Kalian akan mengeluarkan cabang. Iku disebut carang utawa camplang, ada rinya. Paham ya? Manusia, para murid santri yang dididik guru, yang menjalankan sesuai ajaran guru, itu mempunyai karakter di dunia. Itu di kanan kirinya kalian itu terlindungi. Itu loh. Dibagaikan camplang carang itu. Di situ ada durinya. Makanya manusia yang menyakiti atau jarak jarimu, atau membuat sesuatu tidak baik kepada yang membawa ilmu ini, dia akan kena durinya sendiri. Bahasanya kamu kan sering kualat karo awakmu. Oh gitu mbak. Ini hasilnya, hasil pendidikan ilmu nimba ini kalian yang menjalankan itu. Sebenarnya kita nanti siapapun para pendengar, para murid ya, kalau sebenarnya diajarkan guru, kalau dijelekin orang, itu sebenarnya kita tidak dibolehkan untuk menyakiti. Itu. Sebenarnya di situ. Tapi ya guru kadang ngajari juga tidak baik. Sekali-kali lah coba itu ya sebenarnya juga tidak baik. Karena itu dengan sendirinya kena itu loh. Karena pemikiran manusia itu kadang panas ya macam-macam. Tetap tidak baik ya, paham ya itu. Yes. Itu yang disebut ilmu 3, ilmu pring atau ilmu deling. Nah yang keempat ini luar biasa ini. Saya tuntaskan video yang kedua ini. Klopo. Dari ilmu yang diajarkan Mbah mulai di biat, manusia diajarkan ilmu klopo. Ilmu klopo diajarin Mbah. Di dalam pohon, bahasa orang Jawa itu wite klopo, itu ono oyote. Oyote klopo itu namanya sabuk sinungkul. Tatkala manusia ilmu pring ini sudah dilalui, dibina oleh guru bertahun-tahun, diajarkan banyak-banyak macam, dia akan merubah karakter dirinya mengembang lebih kuat seperti klopo. Makanya pring ini hanya bisa dibuat cagak, buat reng, buat macam-macam. Nanti dengan pengalaman bertahun-tahun, keilmuan yang diajarin guru akan menjadi karakter seperti pohon kelapa itu. Di bawah pohon ada tanah.
sabuknya sabuk sinungkul. Jadi ada kekuatan yang menopang dari bumi, dari dewa bumi, dari danyang desa dimanapun dia berada. Itu ada kekuatan yang mengakar, maksudnya begitu. Terikat dengan moyang-moyang, maksudnya begitu. Nah, pohon kelapa itu disebut orang Jawa dulu itu glugu. Yang dimaksud glugu, manusia yang dididik ilmu oleh guru, mampu menjalankan program guru. Glugu itu maksudnya lugu. Makanya guru selalu mengajarkan sak lugune ngomong opo onoe. Itu nanti bisa di sini. Nah, ini juga puluhan, juga mungkin ya ratusan juga murid guru itu dulu baru belajar di sini sudah putus jadi padi gabuk. Ada yang mulai naik jadi tebu sogolan. Itu banyak yang tumbang. Ada yang jadi pring bagus, nyatanya pring poka. Lah ada yang sudah jadi deling ini sudah kuat dengan keadaan tertentu. Dia mulai tidak jujur. Nah itu nanti hilang ilmunya. Tidak boleh. Mana nasihati guru ini kalau sudah jadi posisimu di kelompok, kita memang wajib dimanapun untuk selalu berbuat itu lugu. Wis ngomong apa ono maksudnya guru gitu. Nek gak iso ngomong ngapunten. Mohon maaf, ndak usah ikut-ikut orang-orang agama sebelah yang sok insya Allah ndak usah dihilangi bahasa itu ya. Nah, kelompok itu maksudnya witne lugu, maksudnya kita diprogram, kita membentuk diri kita sak lugune ngomong opo ono Nah itu. Nah ini nanti luar biasa ini. Tatkala dari pohon kelapa ini atau pohon kelapa, ini ada hal-hal simbol, makanya dibuat ritual, buat doa, ada belara, ada sodo, ada janur, ada cengkir. Itu makna yang terkandung itu sangat banyak. Dengan memahami dididik guru lewat tahapan yang macam-macam sampai mempunyai ilmu deling, makanya ada yang disebut kelompok. Kalian akan bisa mengoperasionalkan benda-benda yang ada di pohon kelapa itu. Maksudnya begitu. Satu contoh ya. Sebelum jadi kelapa yang tua, itu kan dari kelapa muda dinamakan sebelumnya asalnya kan cengkir. Nah, sebelum di situ nanti ada manggar itu apa? Manggarai. Nah, makanya nanti kalau kalian sudah mulai masuk ilmu kelapa, kalian juga mengalami akan ujian digarai gitu loh ya. Itu memang harus kamu kuat ya. Bisa kita melawan biarpun, tapi yang penting kontrol manggarai. Tapi diajarkan yang pokok aja ya. Untuk membentuk atau manusia itu agar jadi manusia yang jujur seperti sifat pohonnya kelapa ikut diarani glugu, diajarkan cengkir. Nah, kencengnya pikir. Nah itu nggak boleh berbelok ya, kalau salah mohon maaf. Itu yang diarani cengkir, kencengnya pikir. Artinya dari buah-buahan cengkir itu bisa untuk menghajati orang atau mendoakan orang. Pikir itu yang belok-belok itu bisa diminum, diparut, dicampur air, didoain. Semoga pikiran anak atau orang yang ditolongi lebih kencang. Tapi aja kencang-kencang kok nubruk tanggane. Nah itu yang dari cengkir ya. Dari cengkir itu ada nanti yang berhasil ya. Ada kan cengkir ini banyak. Pikirnya wis kenceng, semangatnya wis kenceng, optimis. Itu nanti disaring dengan alam bahasa agamamu, kamu akan mengalami ujian. Itu kalau berhasil sesuai yang diajarkan guru, ibaratnya gitu kan sering guru ngomong wis tah pegel enteng abot elok ono perintah guru, itu maksudnya di situ. Nanti kalian yang cengkir niatmu dulu yang kenceng itu nanti kalian akan mendapatkan jadi kelapa, dapat buahnya, begitu loh maksudnya, arahnya di situ lah. Banyak juga anak didik santri asalnya kepingin bahasa, kepingin berhasil, kepingin keluarga kenceng pertama. Akhirnya lambat hari, lambat bulan, lambat tahun banyak alasan sehingga belum sampai berhasil, belum sampai jadi kelapa itu jatuh, makanya jadi blolok. Nah ini mulai ngerti ya. Nggak ngerti anak-anak sekarang blolok itu apa ya kamu? Blolok itu cengkir yang gagal jadi buah kelapa. Cita-cita yang kuat tidak nyampe jatuh, makanya disebut blolok iki blolak-blolok ora ono kanggone. Makanya kadang banyak anak-anak didik itu
Kenapa saya dulu santrinya Mbah kok tidak bisa seperti itu? Loh kenapa itu kok bisa? Nah ini saringannya dulu di situ. Bukan Mbah yang nyaring, itu alam. Jadi jatuh, asal kencengi pikir, nggak tahu namanya manusia, jatuh. Nggak tahu mungkin ya disentak guru, jodak guru, tadi belolok makanya belolok ndelok kancane. Dia merasa gagal ya, dia sendiri yang salah. Tidak komitmen atau tidak konsekuen, itulah yang dimaksud belolok. Nah, tatkala siapapun para murid ya yang menjalankan ilmu sudah dididik guru sesuai aturan, kalian akan menjadikan buah kelapa ini. Nah, buah kelapa ini kau pakai untuk minum, untuk obat, untuk kehidupanmu, bagaikan air yang jernih, bisa untuk obat, doa-doa yang diajarkan guru, kalian bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Barangkali tempat usaha ada yang kurang baik, Anda bisa mengobati sendiri, sudah tidak usah ke dukun dan ke yai, itu loh maksudnya. Nah nanti ada ujian lagi. Kalau manusia ini yang lebih hati-hati yang sudah berhasil selama ini oleh guru. Kalau ibaratnya kamu sudah jadi buah kelapa yang sangat bagus, diminum enak. Satu hati-hati di sini. Jangan sampai dimakan bajing. Yang tadi diajarin, Pak. Jangan sampai dimakan bajing. Dimakan bajing itu maksudnya gini. Hati-hati kamu, wis pinter, wis rumangsa iso, dipercaya karo wong. Kamu membentuk dirimu jadi bajingan karena dipercaya orang. Atas nama dipercaya orang, kalian menipu orang, bahasanya bajingan. Nah, itu. Atau melakukan sesuatu itu yang sangat melanggar hukum. Nah, itu disebut nanti apa ya? Buah kelapa yang tidak ada isinya. Jadi ilmunya hilang itu. Makanya untuk yang berhasil tolong ini sangat penting agar ilmu yang sudah dicapai, yang sudah bertahun-tahun jangan jadi pengecut sehingga hidup itu tidak bermanfaat karena ilmunya sudah hilang, air minumnya bahkan dimakan bajing, paham ya itu. Nah di antara pohon kelapa ini wejangan bagi orang-orang yang berilmu ya, itu ada yang disebut janur, itu sejanin nur. Nah niatan yang baik itu makanya gini, dari janur ke manggar ke cengkir, jangan gagal sampai buah kelapa. Tatkala mempunyai niat baik, hati-hati namanya penyakit, namanya kuangwung. Nah itu. Kuangwung itu penyakitnya pohon kelapa. Ini banyak di dunia. Manusia yang tidak berilmu pun juga begitu. Orang yang berilmu kadang kena penyakit namanya kuangwung. Hidupnya hampa. Jadi niat yang baik pun kadang tidak ada. Itu memang kodrat ya, tidak bisa dipaksakan. Nah, dalam bahasa keilmuan, biar tidak dimakan kuangwung, itu bahasa kuangwung itu jadi bahasa awang-awang, owong-owong. Makanya banyak orang spiritual ya, dieling-eling. Itu jari ini nemokno awang-awang, owong-owong, kosong gak ono isine, isi jari kosong, itu mlebu nang kuangwung ya itu ya. Kasihan sebenarnya itu. Tidak ada gunanya. Makanya saya tegaskan melewati video ini. Kalau ada manusia mengajarkan meditatif atau atas nama ketuhanan, kalau manusia menemukan awang-awang, owong-owong, itu orang bermasalah loh ya, diingat-ingat loh ya. Itu orang termakan kuangwung, itu tidak akan bisa menghasilkan seperti ini. Itu rugi sebenarnya. Semoga ini sangat mendasari untuk generasi guru dari yang mengikuti ilmu Buddhis itu. Nah, sedikit paham tentang kelapa, hati-hati apa yang sudah diajarkan guru, jaga baik-baik keadaan, jadilah orang yang terbaik, selalu terus terang, transparan, jujur, terbuka itu. Yang terakhir ada namanya ilmu asem. Ilmu asem itu disimbolkan seperti pohon asem itu bisa sebesar itu, siapapun yang di bawah pohon itu dia terayomi. Makanya para dididik, para murid-murid sampai ke depan yang menjalankan ilmu Mbah kelak akan jadi manusia ini kalau sudah mampu melewati ini. Kemampuannya hebat, spiritualnya hebat, jiwa kesatrianya tumbuh, ilmunya bermanfaat, nanti seperti ini. Itu kelasnya kalau dalam jajaran keilmuan itu bukan di ulama, bukan di syekh,
sebenarnya di sini statusnya ilmu kewalian gitu loh. Ilmu kewalian kalau sudah diasem. Makanya mengayomi tidak bisa memandang bulu, maupun orang tidak mampu, orang miskin, orang sakit, orang berilmu. Jadi semua bisa mengajari, itu nanti klasternya di sini. Namanya ilmu asem, disimbolkan asemar. Makanya dekat dengan beliau, mbakmu yang semar, sukanya menasihati, mengayomi orang, yang panas didinginkan, yang dingin disempurnakan. Nah ini. Sementara tentang ilmu ini semoga sangat manfaat, terutama bagi generasi agama Buddhis ini selalu dapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Terima kasih.